Nah begini isi suratnya, yaitu ini tertanggal tanggal 18 September 2022 kepada yang terhormat Panpel Arema FC di Malang, kepada PT Liga Indonesia terkait rencana pertandingan sepak bola antara Arema FC versus Persebaya pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2022 yang sedianya main pada pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat atau jam 8 malam agar diajukan menjadi pukul 15.30 dengan pertimbangan keamanan. Demikian untuk menjadikan maklum. Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Saya turut berduka cita yang mendalam bagi korban yang meninggal. Dalam update berita yang terakhir, yaitu korban meninggal sebanyak 150. Padahal diketahui suasana pertandingan ya nampak kondusif saja. Tetapi ketika ada yang protes dan akhirnya pun berlanjut. Saya bahkan tidak menyangka akan terjadi seperti ini. Dan bahkan aparat juga menembakkan gas air mata. Pertama-tama saya menyalahkan aparat keamanan. Kok tiba-tiba saja menggunakan gas air mata untuk membubarkan para penonton. Dan ternyata saya mendapatkan artikel yang sangat bagus sekali. Ternyata Kapolres Malang sempat surati Panpel Arema FC soal laga versus Persebaya jadi sore. Ya kita ketahui kan memang laga antara Arema dan Persebaya adalah ya bisa dikatakan musuh bebuyutan lah. Dan saya juga heran, ada laga kali ini yaitu Arema versus Persebaya diadakan di Malang, yaitu kandang dari Arema FC tersebut. Padahal untuk demi keamanan, Kapolres Malang padahal sempat menyurati Panpel, yaitu untuk diajukan dari jam 8 malam diajukan ke 15.30 atau setengah 4 sore. Tetapi himbauan tersebut bahkan tidak digubris dan jadwal pun tetap jam 8 malam. Padahal demi keamanan ya, itu lebih baik juga diadakan sore hari karena masih relatif terang lah kalau masih sore. Dan ketika sore, masyarakat pun yang mengikuti laga Arema FC dan Persebaya di Kanjuruhan juga masih fresh, yaitu tidak kondisi mengantuk atau apa. Sehingga Kapolres Malang pun sempat menyurati itu tanggal 18 September yang lalu. Bahkan di sini juga Mahfud MD, kapasitas stadion itu yaitu yang hanya muat menampung 38.000, tetapi ini juga dipaksakan sampai 42.000. Nah begini isi suratnya, yaitu ini tertanggal tanggal 18 September 2022 kepada yang terhormat Panpel Arema FC di Malang. Surat Panpel Arema FC nomor 014 Panpel Arm Romawi 9 2022 tanggal 12 September 2022 perihal rekomendasi pertandingan dan bantuan keamanan pertandingan sepak bola antara Arema FC versus Persebaya Surabaya. Perkiraan intelijen singkat nomor R/Kirkat 110 Romawi 9 2022 Intelkam tanggal 13 September 2022 tentang kerawanan sepak bola Liga 1 antara Arema FC versus Persebaya sehubungan dengan rujukan di atas. Bersama ini mohon bantuannya kepada Panpel Arema FC agar mengajukan surat permohonan perubahan jadwal pertandingan sepak bola BRI Liga 1 tahun 2022 kepada PT Liga Indonesia terkait rencana pertandingan sepak bola antara Arema FC versus Persebaya pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2022 yang sedianya main pada pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat atau jam 8 malam agar diajukan menjadi pukul 15.30 dengan pertimbangan keamanan. Demikian untuk menjadikan maklum. Di sini juga tembusan Kapolda Jatim, Irwasda Polda Jatim, Karops Polda Jatim, Dir Intelkam Polda Jatim, Ketua Umum PSSI. Tetapi apalah daya ya, hal tersebut juga tidak diindahkan, padahal juga demi keamanan bersama. Di sini juga Pak Mahfud MD sebenarnya sejak sebelum pertandingan pihak aparat sudah mengantisipasi melalui koordinasi dan usul-usul teknis di lapangan, kata Mahfud dalam keterangannya. Misal pertandingan agar dilaksanakan sore bukan malam, jumlah penonton agar disesuaikan dengan kapasitas stadion yakni 38.000 orang, lanjut dia.
Usul-usul itu tidak dilakukan oleh panitia. Pertandingan tetap dilangsungkan pada malam dan tiket yang dicetak berjumlah 42.000. Dan bahkan di sini juga ada berita, yaitu tragedi Kanjuruhan, IPW desak Kapolda Jatim pidanakan Panpel Arema versus Persebaya. Tetapi juga telah mendapat perintah langsung dari Presiden Joko Widodo untuk mengusut tuntas tragedi Stadion Kanjuruhan Malang. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Tragedi di Stadion Kanjuruhan Malang telah merenggut ratusan nyawa, bahkan menjadi salah satu tragedi sepak bola paling mematikan di dunia. Publik menyoroti antisipasi yang seharusnya dilakukan panitia penyelenggara Panpel, PSSI, hingga aparat keamanan yang bertanggung jawab. Masyarakat mengharapkan kejadian itu bisa dicegah. Berdasarkan surat kepolisian yang Kumparan terima, terlihat Kapolres Malang AKBP Verly Hidayat sudah menjurati Panpel Arema FC pada 18 September lalu. Dalam surat itu, kepolisian meminta Panpel Arema FC agar mengajukan surat permohonan perubahan jadwal pertandingan sepak bola BRI Liga 1 tahun 2022 kepada PT Liga Indonesia jelang pertandingan Arema melawan Persebaya. Pertandingan yang digelar pada Sabtu 1 Oktober pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat itu diminta diubah menjadi 15.30 dengan pertimbangan keamanan. Sehubungan rujukan di atas, bersama ini mohon bantuannya kepada Panpel Arema FC agar mengajukan surat permohonan perubahan jadwal pertandingan sepak bola BRI Liga 1 tahun 2022, tulis AKBP Verly Hidayat dalam surat tersebut. Kepada PT Liga Indonesia terkait rencana pertandingan sepak bola antara Arema FC versus Persebaya pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2022 yang sedianya main pada pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat agar diajukan menjadi pukul 15.30 dengan pertimbangan keamanan, imbuhnya. Surat itu juga ditembuskan kepada Kapolda Jatim hingga Ketua Umum PSSI. Namun, saran itu tidak diindahkan. Hal tersebut juga disampaikan Menko Polhukam Mahfud MD saat memberikan keterangan terkait tragedi di Stasiun Kanjuruhan Malang pada Minggu 2 Oktober. Tak hanya soal waktu pelaksanaan, Mahfud juga menyampaikan soal batasan jumlah penonton yang dianjurkan sebelumnya. Sebenarnya, sejak sebelum pertandingan pihak aparat sudah mengantisipasi melalui koordinasi dan usul-usul teknis di lapangan, kata Mahfud dalam keterangannya. Misal, pertandingan agar dilaksanakan sore bukan malam. Jumlah penonton agar disesuaikan dengan kapasitas stadion, yaitu 38.000, lanjut dia. Usul-usul itu tidak dilakukan oleh panitia. Pertandingan tetap dilangsungkan malam hari dan tiket yang dicetak berjumlah 42.000. Mahfud juga menegaskan, tragedi di Kanjuruhan bukan bentrok supporter Arema dan Persebaya. Para korban meninggal sebagian besar disebabkan karena terinjak saat mencoba keluar dari stadion dan kehabisan oksigen akibat gas air mata. Para korban dan umumnya meninggal karena desak-desakan, saling himpit dan terinjak-injak, serta sesak nafas. Tak ada korban pemukulan atau penganiayaan antar supporter, jelas Mahfud. Saat ini, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo telah mendapat perintah dari Presiden Jokowi langsung untuk mengusut tuntas tragedi di Stadion Kanjuruhan Malang. Jumlah korban akibat kericuan ini dilaporkan mencapai 130 orang hingga 2 Oktober siang, sedangkan korban luka sebanyak 191. Bahkan Indonesia Police Watch mendesak Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Niko Afinta memidanakan panitia pertandingan antara Arema dan Persebaya di Stadion Kanjuruhan Malang. Pernyataan itu juga disampaikan Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso untuk menyikapi insiden berdarah di Stadion Kanjuruhan usai laga Arema versus Persebaya, di mana ratusan supporter Arema meninggal. Juga memerintahkan Kapolda Jawa Timur Irjen Niko Afinta untuk memidanakan panitia penyelenggara pertandingan antara Arema FC dan Persebaya pada 1 Oktober 2022, tulis Sugeng dalam keterangan pada Minggu 2 Oktober. IPW juga meminta agar Polri mengusut tuntas tragedi tersebut. Presiden Jokowi harus memberikan perhatian terhadap dunia sepak bola di Indonesia yang selalu ricuh dan menelan korban. Terakhir, Sugeng meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mencabut izin seluruh kompetisi liga yang dilakukan PSSI sebagai bahan evaluasi. Diketahui tragedi Kanjuruhan Malang telah mencoreng dunia sepak bola Indonesia. IPW juga mendesak Kapolda Jatim mempidanakan panitia pertandingan. Memerintahkan Kapolda Jawa Timur Irjen Niko Afinta untuk mempidanakan panitia penyelenggara pertandingan antara Arema FC versus Persebaya pada 1 Oktober 2022, tulis Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso dalam rilis yang diterima Detik Jatim pada Minggu 2 Oktober. Sugeng menjelaskan jatuhnya korban
di sepak bola nasional ini harus diusut tuntas pihak kepolisian serta jangan dibiarkan. Jangan sampai pidana dari jatuhnya supporter di Indonesia menguap begitu saja seperti hilangnya nyawa 20 bobotoh di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada bulan Juni lalu, Papar Sugeng. Presiden Jokowi harus memberikan perhatian terhadap dunia sepak bola di Indonesia yang selalu ricuh. Kemudian Ketua Umum PSSI Muhammad Iriawan Iwan Bule seharusnya malu dan mengundurkan diri dengan adanya peristiwa terburuk di sepak bola nasional lanjutnya. DPW juga meminta Polri mencabut izinnya sebagai bahan evaluasi pemeliharaan keamanan ketertiban masyarakat, serta untuk menganalisa sistem pengamanan yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam mengendalikan kericuan di sepak bola. Pasalnya kericuan dalam tragedi tragis ini berawal dari kekecewaan supporter tim tuan rumah yang turun ke lapangan tanpa dapat dikendalikan oleh pihak keamanan. Bahkan aparat kepolisian yang tidak sebanding dengan jumlah penonton. Polisi secara membabi buta menembakkan gas air mata sehingga menimbulkan kepanikan terhadap penonton yang jumlahnya ribuan. Akibat banyak penonton yang sulit bernafas dan juga pingsan sehingga banyak jatuh korban yang terinjak-injak di sekitar Stadion Kanjuruhan Malang, Jelas Sugeng. Padahal menurut dia, penggunaan gas air mata di stasiun sepak bola sesuai aturan FIFA dilarang. Hal itu tercantum dalam FIFA Stadium Safety and Security Regulation. Pada pasal 19 huruf B disebutkan bahwa sama sekali tidak diperbolehkan menggunakan senjata api atau gas pengendali massa. Oleh karena itu, Kapolri Jenderal Listio Sigit juga harus mencopot Kapolres Malang AKBP Verly Hidayat yang bertanggung jawab dalam mengendalikan pengamanan pada pertandingan antara tuan rumah Arema FC Malang melawan Persebaya Surabaya, Papar Sugeng.